Green-eyed and bright at 18, a face from mainstream, a walking daydream, they scream sweet. Teori permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang konsumen ingin dan mampu membelinya pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor lain tetap atau disebut dengan ceteris paribus. Hubungan permintaan tersebut hanya menunjukkan hubungan secara teoritis antara harga dan kuantitas yang dibelinya per unit waktu. Jumlah permintaan atau quantity demand dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dibayar oleh pembeli. Sebagaimana akan diuraikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan barang itu. Apabila harga roti coklat naik menjadi 2.500 per biji, maka Anda akan membeli lebih sedikit roti coklat dan mungkin Anda akan memilih mengkonsumsi roti pisang atau roti keju. Apabila harga roti coklat turun menjadi 500 per biji, maka Anda akan membeli lebih banyak roti coklat. Dapat dilihat di contoh, gambar 2.1 menunjukkan bahwa berapa banyak roti coklat yang dibeli oleh Amir setiap hari pada kondisi harga yang berbeda-beda. Apabila roti coklat gratis, maka Amir akan memakan roti sebanyak 12 biji setiap harinya. Jika harga roti coklat 500, maka Amir akan memakan roti coklat sebanyak 10 biji. Dan jika harga roti coklat terus meningkat, maka jumlah pembelian Amir akan terus menurun, dan ketika harga mencapai 3.000, maka Amir tidak membeli satupun roti coklat. Teori penawaran. Permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang tidak disertai dengan penawaran barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat dipenuhi apabila produsen atau penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang diperlukan oleh konsumen tersebut. Jadi, penawaran dapat diartikan berbagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang penjual bersedia menawarkan barang atau jasanya pada berbagai tingkat harga. Banyak hal yang menentukan jumlah penawaran suatu barang, tetapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, maka salah satu penentunya adalah harga barang itu. Apabila harga roti coklat naik, pastilah menguntungkan bagi penjual, sehingga jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Penjual roti akan bekerja sepanjang hari, membuat lebih banyak roti coklat dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Akan tetapi, pada saat harga roti coklat turun, maka usahanya tentu kurang menguntungkan dan penjual memutuskan untuk mengurangi produksi roti coklatnya. Pada saat semakin turun, mungkin penjual akan memutuskan akan menutup usahanya sehingga penjualan sama dengan nol. Oleh karena jumlah penawaran meningkat seiring dengan naiknya harga, dapat dikatakan bahwa jumlah penawaran berhubungan secara positif dengan tingkat harga. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang dalam perekonomian, sehingga disebut sebagai hukum penawaran atau the law of supply. Apabila semua hal diasumsikan sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan akan ikut meningkat. Tabel pada gambar 2.2 menunjukkan jumlah penawaran seorang penjual roti coklat Halim pada berbagai tingkat harga. Pada saat harga 500, Halim tidak menawarkan satupun roti coklat. Pada saat harga meningkat, penawaran roti coklat Halim semakin banyak. Hal ini disebut schedule penawaran atau supply schedule. Tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawarannya. Baik, jadi yang berikut adalah pergeseran pada kurva penawaran. Kurva penawaran roti coklat menunjukkan seberapa besar jumlah roti coklat yang ditawarkan produsen untuk berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Hubungan ini dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Misalkan harga tepung turun karena tepung adalah bahan baku utama untuk memproduksi roti coklat, turunnya harga tepung akan membuat penjualan roti coklat semakin menguntungkan. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah penawaran roti coklat. Pada harga berapapun, penjual kini memproduksi lebih banyak roti coklat. Dengan demikian, kurva penawaran akan bergeser ke kanan.
Selanjutnya adalah harga input. Untuk memproduksi roti coklat, produsen membutuhkan beberapa input antara lain tepung terigu, gula pasir, coklat, perasa, mesin pembuat roti coklat, gedung tempat membuat roti dan tenaga kerja untuk mencampur dan mengoperasikan mesin roti. Ketika harga salah satu input ini meningkat, maka memproduksi roti coklat menjadi kurang menguntungkan sehingga perusahaan akan memproduksi lebih sedikit roti coklat. Apabila harga input ini meningkat tajam, maka perusahaan mungkin akan menutup pabrik rotinya sehingga jumlah penawaran akan menjadi nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harga input suatu barang berhubungan negatif dengan jumlah barang yang diproduksi. Berikutnya ada kurva penawaran. Ketika suatu harga barang meningkat, maka jumlah penawaran akan bertambah. Kurva tersebut akan bergeser ke sebelah kanan. Sebaliknya, jika suatu harga barang menurun atau berkurang, maka jumlah penawaran akan berkurang atau menurun. Maka kurva tersebut akan bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya, penentu harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Secara garis besar, terdapat dua bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Bentuk pasar dengan persaingan sempurna ditandai dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, produk yang diperjualbelikan adalah produk homogen. Dalam pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual oleh para penjual harus sama dalam segala hal. Karena semua produk yang dipasarkan adalah homogen, maka dalam menentukan pembelinya, konsumen tidak tergantung pada siapa yang menjual barang tersebut, melainkan pada tingkat harga barang. Yang kedua, jumlah penjual dan pembeli yang ada dalam pasar sangat banyak, sehingga jumlah produk dibeli oleh seorang pembeli atau jumlah produk yang dijual oleh seorang penjual sangatlah kecil kontribusinya apabila dibanding dengan jumlah total produk yang ada di pasar. Yang ketiga, perusahaan adalah penerima harga. Para produsen yang menghasilkan suatu produk tertentu yang homogeni dalam menawarkan produknya di pasar, melakukan persaingan atas dasar harga pasar yang ada. Yang keempat, semua unit-unit ekonomi memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap harga. Jadi tiap pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai harga produk yang akan dibeli dan dijual. Pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Perubahan-perubahan karena faktor lain di luar harga produk itu sendiri yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan menimbulkan keseimbangan perubahan. Pada dasarnya terdapat 4 kemungkinan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. 2. Permintaan bertambah atau kurva permintaan bergeser ke kanan. 3. Penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Contoh peningkatan permintaan. Misalkan dalam kondisi ekonomi yang sehat, pendapatan masyarakat meningkat. Bagaimana peristiwa ini mempengaruhi permintaan pasar roti coklat? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menganalisis pengaruh peningkatan pendapatan masyarakat tersebut. Peningkatan pendapat masyarakat membuat kemampuan konsumen untuk membeli barang menjadi lebih besar, artinya kenaikan pendapat meningkatkan kemampuan permintaan masyarakat terhadap roti coklat pada sebuah tingkat harga. Kurva penawaran tidak berubah karena pendapatan masyarakat tidak secara langsung mempengaruhi produsen pembuat roti coklat secara langsung. Contoh peningkatan penawaran. Misalkan pada suatu hari perusahaan menemukan teknologi baru sehingga biaya produksi roti coklat menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contoh peningkatan permintaan dan penawaran sekaligus. Misalkan pendapatan masyarakat meningkat pada satu sisi dan di sisi lain pada saat bersamaan produsen menggunakan teknologi produksi baru dalam membuat roti coklat yang dapat menekan biaya produksi mereka.
Peningkatan pendapatan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli roti coklat, sementara penggunaan teknologi produksi yang membuat biaya produksi menjadi lebih murah dan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang dibayar oleh konsumen. Misalnya, seorang mahasiswa bersedia membayar sebesar 100.000 untuk membeli sebuah buku ekonomi mikro, walaupun sebenarnya ia hanya membayar sebesar 60.000 per buku. Jadi sisa 40.000 adalah merupakan surplus konsumen. Apabila kita menjumlahkan seluruh surplus konsumen yang membeli buku ekonomi mikro, maka kita dapatkan surplus konsumen secara keseluruhan. Surplus produsen. Surplus produsen adalah perbedaan antara jumlah minimum yang bersedia ditawarkan oleh produsen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen. Misalnya, penerbit buku ekonomi mikro pada dasarnya bersedia menjual buku pertama dengan harga 10.000, walaupun sebenarnya ia akhirnya menerima harga buku tersebut sebesar 70 per buku. Jadi sisa 60.000 adalah merupakan surplus produsen. Seperti halnya dengan surplus konsumen, apabila kita menjumlahkan seluruh surplus produsen yang menjual buku ekonomi mikro, maka kita akan dapat surplus produsen secara keseluruhan. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pengaruh pajak. Pajak penjualan yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pada saat terjadi penjualan suatu produk. Pajak penjualan dapat dalam bentuk persentase tertentu dari penjualan atau suatu besaran tertentu dari yang dikenakan untuk setiap unit produk yang dijual. Perlu diketahui bahwa dalam kenyataan tidak semua ditanggung oleh pembeli produk, melainkan sebagian ditanggung oleh penjual. Dengan adanya pajak penjualan membuat harga jual produk menjadi lebih tinggi. Jadi dengan adanya pajak akan berdampak pada keseimbangan pasar. Pengaruh subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada produsen dalam untuk meningkatkan beban biaya produksi perubahan. Dampak dari subsidi adalah kebalikan daripada pengenaan pajak penjualan. Hal tersebut disebabkan dengan bantuan subsidi yang diberikan kepada produsen membuat biaya produksi menjadi lebih kecil, sehingga pengenaan subsidi akan berdampak pada keseimbangan pasar.